Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Karim dengan NIM akhir 42. Perkenalkan, saya Zuladiana dengan NIM akhir 46. Perkenalkan, saya Najwa Arifin, NIM akhir 72. Perkenalkan, nama saya Melati Sakubuni Wono dengan NIM akhir 74. Perkenalkan, nama saya Anindya Fatiariski dengan NIM akhir 81. Jadi, di pertemuan kali ini kami akan membahas tentang cloud computing. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu pengertian dari cloud computing. Jadi, pengertian dari cloud computing adalah komputasi awan atau sekumpulan dari berbagai perangkat atau sistem komputer yang terintegrasi menjadi satu atau saling terhubung dalam suatu jaringan yang dapat digunakan oleh pihak lain atau luar secara on-demand service (ODS) melalui suatu network atau jaringan yang bersifat private, pribadi maupun publik atau umum. Fungsi mempermudah pengolahan data perusahaan, lembaga maupun organisasi melalui jaringan internet. Bisa menghemat biaya infrastruktur karena penyimpanan data dibangun dengan menggunakan jaringan internet sebagai server. Pengolahan dan pengolahan data yang bisa diakses secara online juga bisa mempercepat pekerjaan sebab semua data tersimpan di internet dan bisa kamu akses dengan mudah melalui komputer. Dengan hadirnya layanan computing cloud, setiap perusahaan, lembaga, maupun organisasi bisa melakukan kolaborasi dengan mudah, karena setiap data yang kamu input bisa diakses bersama-sama. Cara kerja. Cara kerja dari cloud computing ini sebenarnya cukup mudah. Cloud computing membutuhkan internet sebagai server, aplikasi, dan sumber daya lainnya. Ketika perusahaan nantinya akan berpusat pada server tersebut. Semua data perusahaan dimasukkan atau di-input, kemudian tersimpan di server cloud jaringan internet pada komputer yang kamu gunakan. Tipe-tipe cloud computing berdasarkan jenisnya. Yang pertama, public cloud. Karakteristik mendasar pada public cloud adalah sifatnya yang multinensi, karena dimaksudkan untuk melayani banyak pengguna, bukan satu pelanggan. Public cloud dikelola oleh perusahaan cloud atau pihak ketiga yang menyediakan layanan dengan metode pembayaran sesuai pemakaian atau bisa juga disebut sebagai elastic cloud. Yang kedua, private cloud. Private cloud adalah sistem cloud computing yang bekerja pada infrastruktur pribadi dan menyediakan penggunanya dengan sumber daya komputasi yang dinamis. Beberapa keuntungan yang ditawarkan private cloud adalah perlindungan informasi yang lebih baik karena hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang, kontrol tambahan yang dapat digunakan untuk membatasi akses ke aset berharga, serta menyediakan operasi yang lebih spesifik seperti pemantauan sistem, replikasi data, pemulihan bencana, dan layanan offline lainnya. Yang ketiga, hybrid cloud. Hybrid cloud menggabungkan fasilitas public cloud dan private cloud. Jenis komputasi awan ini dirancang untuk memungkinkan kedua platform berinteraksi secara mulus, sehingga bisa menjadi solusi yang sempurna bagi bisnis yang membutuhkan manfaat keduanya. Hybrid cloud dapat digunakan untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi di lingkungan yang aman seperti private cloud dan mengalihdayakan data yang tidak bersifat sensitif ke public cloud. Yang keempat, multi-hybrid cloud. Tidak seperti hybrid cloud yang hanya terdiri dari private dan public cloud saja. Lingkungan multi-hybrid cloud sedikit lebih kompleks dan bervariasi karena dirancang secara khusus untuk menjalankan tugas yang berbeda. Selanjutnya, tipe-tipe cloud computing berdasarkan layanan. Yang pertama, software as a service. Contoh software as a service yang biasa pengguna gunakan seperti sosial media, Google Mail, dan lainnya. Pengguna
bisa menggunakannya tanpa memerlukan lisensi. Kedua, platform as a service. Contoh platform as a service yaitu Microsoft Azure Investment, Amazon Web Service, dan lain-lain. Pengguna bisa langsung mengontrol, mengoperasikan aplikasi, dan bisa fokus pada pengembangan aplikasinya. Ketiga, infrastruktur as a service. Contoh platform infrastruktur as a service yang bisa pengguna temukan seperti Simple Storage Service, Telkom Cloud, dan lain-lain. Layanannya tersedia sebagai infrastruktur storage dan jaringan. Keuntungan. Berkat cloud computing, pengguna dapat mengecek email di komputer manapun atau bahkan menyimpan serta mengakses file dari manapun seperti Dropbox atau Google Drive. Maka itu, perusahaan-perusahaan yang menggunakan cloud dapat memangkas biaya secara signifikan. Sebelum adanya cloud, perusahaan harus membangun manajemen informasi teknologi mereka sendiri. Sebaliknya, dengan adanya cloud, perusahaan hanya membutuhkan pusat server dan divisi IT agar memastikan internet yang dimiliki cepat dan stabil, agar karyawannya bisa berinteraksi dengan cloud secara online. Saat ada perangkat lunak atau program yang membutuhkan update, tinggal download saja tanpa menggunakan cara tradisional seperti menggunakan disk atau flash drive. Contohnya Adobe, penggunaannya bisa mengakses aplikasi melalui Creative Cloud dengan model subscription. Ini memungkinkan penggunanya mengunduh versi terbaru dan memperbaiki program lebih mudah. Terakhir, kesimpulannya adalah cloud computing merupakan solusi inovatif untuk penyimpanan dan pengolahan data yang menawarkan banyak keuntungan, namun juga memiliki tantangan yang perlu diperhatikan. Pengguna harus mempertimbangkan kebutuhan dan risiko sebelum beralih ke layanan cloud. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.